Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya di dealer. Kali ini saya sedang berada di dealer Yamaha, lebih tepatnya di dealer PT Idaman Megah Indah di daerah Kertabumi, Kerawang. Kali ini saya mau bikin video tentang kupas tuntas NMAX terbaru 2023. Sekaligus menjawab pertanyaan dari komentar subscriber saya. Tetapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sampai kemarin subscriber saya sudah mencapai 10.000. Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke ya. Nah, untuk video NMAX ini sebenarnya sudah sering saya review di video-video saya sebelumnya. Hampir keseluruhannya kalau nggak salah 10 video khusus tentang NMAX ini guys. Entah itu review fiturnya, engine-nya, bahkan harganya guys. Tetapi masih ada aja yang komen tentang motor NMAX ini guys. Ya wajar aja karena memang motor ini motor sejuta umatnya dari Yamaha. Untuk pemasaran dia ini nomor 1 di Yamaha guys. Ya harusnya Yamaha kasih upeti seperti Maxi Signature Parit kedua tribute gitu guys, karena memang motor ini paling terlaris di Yamaha kayak begitu guys. Oke ya, mungkin pertanyaan ini mewakili beberapa subscriber saya. Sebenarnya banyak pertanyaan tentang seputar NMAX ini guys, hampir 100-an lebih, cuman ini mewakili 10 pertanyaan kali ya, karena ini pertanyaannya umum. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena bukan ranah saya. Nanti di akhir video pertanyaan yang tidak bisa saya jawab akan saya bahas. Oke ya? Kita mulai dari pertanyaannya Bapak Bagus atau Bapak Bayus nih, namanya siapa nih? Dia nanyain, Pak, apakah NMAX itu ada alarm atau keyless-nya? Ah, gitu pertanyaannya. NMAX itu ada 3 tipe guys. Yang pertama tipe standar, yang kedua tipe connected, dan yang ketiga yang tipe tertinggi tipe ABS. Untuk yang tipe standar itu dia tidak keyless. Yang keyless itu tipe connected dan tipe ABS. Untuk alarm itu dia tidak punya alarm atau tidak berbunyi. Keyless itu sudah anti maling. Tetapi ketika dia disenggol, misalkan nih kita kena cas body nih sama kita nih kegoyang, dia nggak akan berbunyi. Nah itu guys. Minum dulu guys, barusan break dulu guys. Tadi saya ke belakang. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Andi Mulyana. Katanya di kota saya nyari NMAX yang ada tulisan Maxi Signature tidak ada. Jadi begini Pak Andi, kalau Maxi Signature itu dia dirilis oleh Yamaha sekitar awal tahun 2020. Artinya sebelumnya di tahun 2019, 2018 belum ada Maxi Signature. Maxi Signature itu seperti tanda tangan dari Yamaha atau dengan kata lain Maxi Signature itu seperti penghargaan dari Yamaha karena motor yang warna hitam ini dia terlaris dari versi awal dia di launching sampai dengan sekarang. Warna hitam itu selalu dipertahankan, makanya hanya ada di warna hitam, itu perlu dicatat. Jadi Maxi Signature ini hanya adanya di warna hitam. Selain warna hitam, NMAX tidak ada tulisan Maxi Signature. Dan yang Maxi Signature ini dia kombinasinya warna gold, seperti ada instrumen warna gold di pelek warna gold, terus emblemnya juga warna gold. Nah, jadi kalau Pak Andi mencari Maxi Signature, saya rasa di seluruh Indonesia ada, tetapi warnanya harus yang warna hitam. Oke ya, udah jelas Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Rahmat Jis. Ini pertanyaannya, berharap NMAX Adventure, ini kayak bukan pertanyaan tapi seperti dia berharap begitu guys. Berharap NMAX Adventure di tahun 2024. Apakah ada NMAX terbaru di tahun 2024? Terus apakah ada NMAX 160 di tahun 2024? Ini beda lagi, beda orang nih guys pertanyaannya. Oke ya, kita rangkum aja pertanyaan ini. Jawabannya kira-kira begini guys. Kalau untuk di tahun depan, berarti kan 2024 ya, beberapa bulan yang akan datang. Dari prediksi saya pasti ada guys. Dia akan ada
NMAX terbaru 2024. Bahkan saya juga sudah ada bocoran itu akan ada NMAX 155S. Jadi dia tipe terbaru. Jadi nantinya total keseluruhan ada 4 tipe. Yang pertama tipe standar, tipe connected, dan tipe ABS. Satu lagi ditambah nanti di tahun 2024 itu NMAX tipe S 155 tapi bukan 160. Itu harganya lebih mahal sedikit dari yang tipe standar. Kalau yang tipe standar itu di OTR Kerawang 31.700.000. Tapi yang tipe S ini dia lebih murah dari tipe connected. Untuk OTR Kerawang tipe connectednya 33 juta. Jadi tengah-tengah antara tipe standar dan tipe connected. Tapi kalau untuk yang tipe ABS yang paling mahal itu OTR Kerawang kalau nggak salah harganya 36.250 deh guys. Nanti harganya saya tulis di deskripsi. Nah untuk di tahun yang akan datang pasti ada. Tapi saya belum lihat unitnya. Tapi sudah ada bocoran ke sana. Mungkin dari warna lah kali ya. Karena yang saya tahu dari tahun ke tahun sih memang warna sih guys. Yang membedakan antara versi ke versi. Tapi kalau untuk pertanyaan dari Bapak ini siapa saya nggak tahu namanya, NMAX 160 bagaimana? Nah kalau yang NMAX 160 itu kan dia perubahan total, jadi seperti facelift lah ya. Itu belum ada bayangan ke sana guys. Saya belum ada prediksi untuk bisa menjawab yang NMAX 160. Tetapi sepertinya pasti ada guys di Indonesia karena yang NMAX 160 itu sudah ada di negara Brazil. Kira-kira begitu. Semoga aja ada guys di negara kita tercinta ini gitu. Ya tapi pastinya imbasnya harganya pasti naik guys. Paling beda 5 cc ya guys dari 155 ke 160 itu. Oke lah ya, gitu aja pertanyaannya dari Bapak Rahmat Aziz beserta kawan-kawan. Kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Andika Prayoga. Bang, connected itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan apa tidak? Ah, itu pertanyaannya. Jawabannya bisa. Jadi connected itu bersifat opsional. Bagaimana cara mematikannya? Itu lewat HP-nya langsung guys. Jadi Bluetooth-nya langsung matikan aja. Itu gampang banget. Oke ya. Terus pertanyaan lagi dari Bapak Rapis Maulana. Yang tipe connected itu bisa nyambung musik YouTube apa enggak ke HP dari HP? Gitu. Wah, Bapak ini kayaknya suka musik nih guys. Jawabannya tidak bisa Pak Rapis Maulana. Jadi dia bukan untuk bisa ngedengarkan musik. Connected itu hanya notifikasi, seperti notifikasi ke speedometer kayak notifikasi telepon masuk atau WA atau SMS. Selebihnya seperti riwayat motornya ini kayak ganti oli, servis kayak kira-kira begitu. Oke ya, jadi tidak bisa Pak Andi Prayoga tidak bisa mendengar musik. Berikutnya dari Bapak apa ini? Bapak Amril Wahyu. Bapak Amril Wahyu bukan nih? Oke ya. Ini pertanyaannya, wah ini pertanyaan saya bingung nih guys. Om, Pajio sama Prigo bagus mana sih? Aduh, ini nggak bisa saya jawab guys. Sama-sama bagus guys. Ya namanya juga motor baru pasti bagus. Tergantung selera aja. Cuman saya kasih gambaran kalau Pajio itu dia konsepnya lebih retro, modern atau klasik lah ya, lebih cenderung klasik. Tapi dia modern karena fiturnya canggih lah. Dia punya connected. Sementara kalau Prigo itu dia konsepnya ke arah sporty dan dia lebih besar dimensi termasuk akomodasi. Nah itu aja. Jadi silakan mana nih kalau Bapak Amril Wahyu suka yang klasik silakan pilih Pajio. Tetapi kalau pilih yang sporty dan banyak bawa-bawa barang pilih yang Prigo. Ya. Kita ke berikutnya. Ini dari Bapak Ajuar Paris. Bingung nih Pak, mau pilih ADP 160 apa NMAX? Wah ini juga saya lebih bingung lagi jawabnya. Itu mah kembali lagi kepada selera guys. Ya apalagi ini menyangkut beda merek. Saya nggak bisa jawab. Silakan carilah motor sesuai dengan hati nurani. Oke ya. Kita lanjut ke Bapak Adit. Bapak Adit. Nah ini Bapak Adit dari Sulawesi nih guys. Kalau di kota saya di Sulawesi
bedanya 5 jutaan. Oh iya ya pasti Pak Adit. Karena kalau di Kerawang ini dia lebih dekat ke Jakarta atau di Jawa Barat nih, terutama nih Jawa Barat itu Bekasi, Purwakarta, ke Bandung itu pasti lebih murah. Kenapa? Jadi kiblat, riset kiblat. Untuk patokan harga itu jarak tempuh dari Jakarta ke tempat kalian itu pastinya lebih jauh semakin mahal. Artinya OTR-nya pasti berbeda-beda. Ya itu nggak usah dipermasalahkan lah Pak. Ya, masa sih Pak Andi pengen pindah rumah gara-gara pengen beli NMAX? Pak Adit ya, maaf Pak Adit ya, bercanda. Oke ya, kita lanjut ke MG Music Channel. Dia nanya kode error 12 masih ada apa enggak? Nah ini pertanyaannya cukup menarik. Begini guys, kode error 12 itu semua unit ada. Aerox, NMAX, bahkan semua unit merek manapun pasti ada guys. Cuman mungkin bukan kode 12, kalau di Yamaha kode errornya 12. Nah, kalau pertanyaannya saya robah seperti begini aja guys. Mending ada kode error apa mending tidak? Nah, kali gitu pertanyaannya. Jadi kalau kode error itu kalau saya mendingan ada guys. Kenapa? Jadi untuk warning. Warning kalau kita misalkan di perjalanan ada muncul kode error 12. Itu kita langsung tahu titik masalahnya. Oh ada kode error 12, itu tidak bisa kita tanggulangi. Bawa aja langsung ke bengkel terdekat. Daripada tidak ada kode error, ujung-ujung mogok di tengah jalan, kita kotak-katik sama kita sendiri. Itu malah lebih parah guys. Sejauh ini yang saya tahu, saya lihat, belum ada laporan di tahun 2024 tentang kode error ini muncul. Nah kalau dulu mungkin di tahun 2019, di tahun 2019 sebelum 2020 itu masih ada, tetapi Yamaha dari tahun ke tahun, dari versi ke versi selalu ada perbaikan terus. Jadi semakin penyempurnaan lah kira-kira begitu. Belum ada lagi kabar atau laporan munculnya kode error itu. Oke ya, saya rasa cukup jelas tentang kode error. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak ini Predator ADPL. Yang ABS atau yang connected itu boros aki apa tidak? Nah gitu, saya satukan aja pertanyaannya. Apakah yang ABS itu connected? Nah itu ini pertanyaannya dari siapa nih? Saya tidak ada tulisan nih guys. Jadi gini, untuk yang ABS sudah dipastikan dia connected, tetapi belum tentu yang connected itu ABS. Ya, oke ya, udah jelas ya. Nah untuk pertanyaannya tadi boros aki apa tidak? Jadi begini guys, biasanya kalau motor yang sudah ada kickstarter itu ketika mesin hidup otomatis aki itu ngecas sendiri. Nah untuk mensiasati jangan sampai boros, ya kita harus panasin mesin itu setidaknya di pagi hari. Kalau motor itu tidak kita pakai, ya kita harus panasin mesin ya sekitar 10 menit 20 menit juga kelamaan kali ya itu guys. Oke, jadi mesin atau aki, bukan mesin, aki otomatis akan ngecas ketika mesin hidup. Ketika kita tidak pakai, sudah pakai ya, ketika kita sudah pakai, matikan remote yang on off-nya itu, biar nggak boros. Berikutnya ada pertanyaan, kalau tipe ABS NMAX itu bisa di-set tidak suspensi belakang atau shock breaker-nya? Nah itu. Jadi kalau yang ABS bisa di-set. Kalau yang tipe standar dan tipe connected tidak bisa. Oke ya. Terus pertanyaannya, apakah lampu utama tetap menyala saat mesin mati? Jawabannya bukan lampu utama. Jadi yang nyala itu lampu senja. Ketika kontak dihidupkan, itu lampu senja itu nyala. Gitu ya. Jadi kalau kita di rumah, lihat dulu apakah sudah dimatikan kunci kontaknya. Ya, berikutnya pertanyaan, ini bukan pertanyaan, di Malaysia cuma tipe standar Om. Wah, saya juga baru tahu kalau itu. Ternyata di negara Malaysia NMAX-nya cuma tipe standar ya. Terima kasih informasinya untuk sahabat yang ada di Malaysia. Nah ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab, tapi pertanyaan ini saya rangkum aja kali ya, karena pertanyaan ini mencangkup hampir sama. Ini dari Paharu Rozi, terus dari Zizi. Nah, Zizi itu perempuan apa laki ya? Perempuan kali ya.
terus dari Bapak Setiawan Heri, terus dari Emis Misbah, terus dari Anugrah Raka, terus dari Irwan Sutomi, terus dari Sandy Kurniawan. Nah, pertanyaannya begini bunyinya. Ukuran lampu belakang dan bodi belakang sama apa tidak semua tipe NMAX itu atau NMAX series? Terus pertanyaannya lagi, apakah ABS itu lebih besar ketimbang yang tipe standar? Terus pertanyaannya lagi, gagah mana atau besar mana NMAX series, apakah yang tipe ABS atau yang standar atau yang connected? Nah itu. Jadi secara keseluruhan saya dapat pertanyaan itu kira-kira ngomongin tentang dimensi, gitu ya. Jadi untuk dimensi secara keseluruhan NMAX itu sama persis. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya juga sama. Tinggi posisi jok ke tanah juga sama. Saya yakin untuk rata-rata orang Indonesia tidak akan jinggit. Nah, yang membedakan itu cuman dari berat. Yang tipe ABS lebih berat 2 kilo. Standar dan connected itu sama. Oke ya, udah jelas ya. Sekali lagi saya ulang, dimensi secara keseluruhan dari depan, belakang, pinggir, samping, atas, bawah itu sama. Cuman bedanya berat. Yang tipe ABS lebih berat 2 kilo. Oke. Nah, ini yang terakhir pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, guys. Saya bilang dari awal tidak bisa jawab karena bukan ranah saya. Pertanyaannya coba, ini DP NMAX berapa sih? Terus indennya berapa lama sih Om? Terus boleh nggak beli cash Om? Ah gitu. Jadi guys, saya itu bukan sales. Jadi kalau mau nanya yang tadi, itu tanyanya langsung ke sales marketing. Nanti salesnya saya tulis di deskripsi. Setiap saya bikin video apapun juga tentang motor, selalu saya tulis di deskripsi ada alamat dealer dan nomor WA-nya si salesnya itu. Oke ya, itu aja. Saya rasa udah cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.